Bincang Sejua, menumbuhkan karakter dan kebajikan, cerdas bermedia untuk kebaikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda. Setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Di dalam proses pendidikan itu pendewasaan emosi dari peserta didik atau pelajar ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali, dan di dalam konteks pendidikan kita, bimbingan konseling itu biasanya ada di level untuk yang SMP dan SMA atau SMK. Tetapi yang untuk SD saat ini tampaknya belum ada ketentuan apakah harus memiliki bimbingan konseling atau tidak. Nah, ini tentu saja menjadi persoalan kalau misalkan guru wali kelas yang mendampingi anak-anak dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD itu tidak dibekali dengan kemampuan psikologi yang baik, yang selalu terupdate, selalu disegarkan, selalu memperoleh informasi-informasi baru, maka tentu saja anak ini akan mengalami kesulitan meregulasi emosinya. Karena seperti kata Mbak Santi tadi dan juga Mas Beni ya, bahwa regulasi emosi itu kan harus dimulai sejak anak usia dini gitu. Artinya sejak awal anak diajak untuk mengenali emosinya. Anak yang tantrum itu kemudian ngelempar-ngelempar semuanya barang-barang gitu ya, teriak-teriak seperti itu kan sebenarnya dia itu lari dari emosi dan perasaannya. Dan kalau hal yang tidak nyaman terkait emosi dan perasaannya ini berlangsung terus-menerus, tidak dikembangkan, tidak diolah, maka nanti anak ini akan menjadi semakin tidak dewasa secara emosional gitu ya. Jadi dalam hidup kita ini kan kita mengalami semacam impuls ya, atau semacam disrupsi emosi yang mungkin datangnya itu dari banyak hal gitu. Paling tidak ada 3 sumber yang membuat kita itu secara emosional itu terlibat, entah kita itu tertarik atau kita itu menolaknya gitu. Pertama, perasaan emosi kita gitu. Kalau anak merasa tidak nyaman, tidak senang, itu lalu kemudian eee, akan protes, memberontak gitu. Itu dari sisi emosi. Yang kedua, itu dari relasi sosial gitu. Karena hubungan seorang individu dengan orang lain itu akan melahirkan emosi yang baik di dalam dirinya. Kalau relasi dengan orang lain itu bagus, saling menghargai, saling menghormati, anak dimengerti, diarahkan, kemudian merasa dihargai, anak akan tumbuh secara emosional menjadi anak yang nyaman gitu. Tetapi kalau lingkungannya itu keras, lingkungannya saling menyalahkan, orang tuanya mudah menghakimi anak. Nah, ini tentu saja anak akan kemudian menutup diri dari sisi emosinya. Tetapi juga disrupsi emosi bisa muncul dari pemikiran gitu. Jadi membaca berita tiba-tiba kita ikut marah-marah gitu ya. Ini apa-apaan ini, sudah nggak bener ini, informasinya salah, sudah seperti ini gitu ya. Misalkan adanya berita hoax gitu ya. Kadang-kadang kita kita yang tahu kebenarannya tiba-tiba kenapa ada hoax seperti ini gitu. Itu bisa menimbulkan emosi juga gitu. Nah, kemampuan seseorang mengelola emosi ini harus menjadi bagian penting dari peranan Bapak Ibu guru, pembimbing konseling atau bimbing BK yang di sekolah-sekolah itu. Kenapa? Karena dalam konteks pendidikan karakter saya berbicara tentang regulasi emosi ini sangat terkait erat bagaimana regulasi emosi ini terkait erat dengan seseorang yang menghayati nilai-nilai kebaikan di dalam hidupnya. Artinya begini, proses pembentukan karakter, membentuk anak berkarakter itu tidak dapat dilepaskan dari pengembangan regulasi emosi dalam diri anak ini gitu. Itulah kenapa di dalam proses pendidikan itu kan kita selalu menggabungkan ya antara nalar nih, akal gitu ya, daya cipta yang oleh Ki Hajar Dewantara disebut daya cipta, itu kemampuan berpikir gitu, lalu kemudian ada daya rasa, itu emosi gitu. Emosi ini kan menurut Ki Hajar Dewantara sifatnya sangat subjektif dan itu naik turun gitu ya. Sehingga ya orang itu kalau emosi itu ya seperti itu, naik turun, dan emosi itu juga bisa dikaitkan juga masalah selera ya. Dan selera itu kan nggak bisa diperdebatkan ya, ada pepatah Latin mengatakan de gustibus non disputandum est. Artinya tentang selera ya, gustibus itu selera-selera ya non disputandum, nggak bisa kita perdebatkan. Tetapi masalahnya seseorang seringkali berkelahi dengan orang lain memperdebatkan masalah selera. Nah, inilah pentingnya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, karena pendidikan itu kan
nanti akan membentuk seseorang menjadi orang yang mampu berpikir sebelum bertindak. Jadi pendidikan itu kan senantiasa membentuk sikap cara seseorang mengambil keputusan, bersikap di dalam hidupnya. Nah, sebelum bertindak, dia kan akan memikirkan apakah ini baik untuk aku, baik untuk orang lain, berguna untuk aku, berguna untuk orang lain gitu kan. Lalu kemudian kalau saya melaksanakan seperti ini, apakah saya merasa nyaman atau tidak gitu. Sehingga ada semacam kemampuan seorang individu untuk mampu berpikir lebih dahulu sebelum bertindak. Ini salah satu kunci regulasi diri. Yang kedua, regulasi diri itu sebenarnya bisa dicek dari pengalaman anak-anak ketika mereka itu mengalami situasi down. Artinya sedih, susah, kecewa, mengalami pengalaman yang katakanlah menyedihkan gitu ya, nggak bisa move on. Nah, ketika seseorang itu mengalami situasi seperti ini dan dia didampingi untuk dapat menjadi seseorang yang bisa cheer up yourself gitu ya, artinya ayo gimana kamu bisa bangkit dari keterpurukan ini menjadi orang yang lebih gembira lagi, optimis menatap masa depan. Nah, disinilah sebenarnya regulasi diri terkait bagaimana kemampuan seorang individu untuk bisa bangkit dari berbagai macam pengalaman yang mengecewakan. Lalu yang ketiga, regulasi diri ini terkait juga dengan bagaimana seorang individu bisa bertindak secara konsisten berdasarkan nilai-nilai yang diyakini dalam hidupnya sebagai nilai yang luhur, nilai yang berharga dan pantas diperjuangkan dalam setiap individu. Maka konsistensi yang seperti ini ya akan melahirkan integritas gitu. Nah, tiga hal ini, berpikir sebelum bertindak, bagaimana kita mampu mengatasi kesulitan-kesulitan kita, dan kemudian bertindak konsisten dengan nilai-nilai yang kita yakini ini, mesti menjadi bagian penting di dalam proses regulasi di satuan pendidikan. Nah, tentu saja ini menjadi tantangan ya Mbak Afria bagi para guru bimbingan konseling dan terutama untuk yang guru kelas gitu. Karena di SD ini kan tidak ada bimbingan konseling, tidak ada guru bimbingan konseling. Dan itu peranannya digantikan oleh guru kelas. Maka tantangannya adalah bagaimana Bapak Ibu guru yang ada di kelas ini meningkatkan kemampuannya, meningkatkan kompetensinya, memperkaya wawasannya dengan teori-teori terbaru, problem-problem terbaru, atau riset-riset terbaru tentang pengelolaan emosi anak ini, apalagi anak-anak milenial ini kan persoalannya banyak banget gitu ya. Jadi sumber-sumber yang membuat anak kecewa, membuat anak secara emosi itu tidak stabil. Yang tadi Mas Beni mengatakan ini anak labil gitu ya. Jadi naik turun, mood-mutan gitu ya istilahnya itu, kadang mood, kadang enggak gitu. Nah, bagaimana dia kita latih, kita dampingi untuk bisa bersikap secara konsisten, secara perlahan-perlahan gitu. Nah, itu kira-kira menurut saya Mbak Afri tantangan yang juga bisa ditanggapi lah ya oleh Bapak Ibu guru yang menjadi bimbingan konseling. Karena bimbingan konseling bukan sekedar kalau ada anak nakal lalu diselesaikan persoalannya, atau ketika anak itu pada level SMA program bimbingan konseling mengarahkan mereka untuk pengembangan karir gitu. Tentu saja mengarahkan untuk pengembangan karir it's okay gitu ya, tidak apa-apa. Tetapi yang menjadi persoalan adalah sebelum mengarahkan ke perkembangan karir, seseorang kan harus dewasa secara emosi gitu. Karena itu penguasaan regulasi emosi ini kan akan mempengaruhi nanti dia dalam hidup sosial, bagaimana dia berkomunikasi dengan orang lain, memberikan bersikap sopan santun, hormat pada orang yang lebih tua, kata-katanya diatur dengan baik. Ini kan sesuatu yang memang sangat dibutuhkan untuk keberhasilan individu agar dia dapat berhasil nanti pada karirnya gitu. Nah, untuk yang emosi, sosial, dan kognitif ini tentu saja seseorang harus didampingi, dilatih gitu. Dan saya rasa peranan guru konseling di sekolah itu menjadi sangat penting sekali, mengingat ya tadi seperti kata Mas Beni, peer atau teman sebaya itu banyak mempengaruhi, tetapi juga lebih banyak apalagi sekarang di masa pandemi, mereka banyak yang dari rumah, maka sebenarnya lingkungan dari keluarga ini yang akan mempengaruhi proses keberhasilan seorang anak dalam meregulasi dirinya sendiri, dan itu nanti tentu saja akan sangat membantu di dalam learning atau pembelajaran yang mereka lakukan di satuan di rumah selama masa pandemi. Itu kira-kira Mbak Afri. Bincang Sajua.
menumbuhkan karakter dan kebajikan, cerdas bermedia untuk kebaikan, dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda. Setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya.